Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Amir Masjid Al-Jabbar, sedaya jamaah Masjid Al-Jabbar. Sehat nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Nggih, Bapak juga sehat. Mudah-mudahan ibadahnya semakin semangat, imannya semakin kuat, walaupun minyak goreng langka tidak masalah. Yang penting tetap sehat. Tapi juga jangan dijadikan alasan bahwa kalau minyak goreng langka ya monggo direbus, dibrengkes, ya jangan juga ya. Dan jenengan nang bebek sinjen terus bebek sinjene ora digoreng ora gathuk nggih. Tapi ya sudahlah, kata anak saya Eka ini bilang, ayo kok aneh ya Bah, di Indonesia ini penghasil sawit dan sebagainya kok minyak goreng bisa langka, bisa mahal. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesabaran, diberikan kekuatan iman, diberikan kecukupan nggih. Yang penting pokoknya cukup Bapak Ibu. Enggak usah sugih enggak masalah. Yang penting cukup nggih. Jenengan mau sarapan bubur cukup gitu. Bangun masjid cukup nggih. Bangun rumah cukup gitu. Modal haji cukup. Bapak-bapak ditambah meneh, rapi meneh. Oh. Disunat sampai pok jenengan. Mboten guyon nggih Bu nggih. Ndak, insyaallah bapak-bapak ini setia kok Bu, ndak usah khawatir nggih. Bapak-bapak di sini setia. Ya Allah, hadirin para rawuh jamaah rahimakumullah. Jadi tema sentralnya adalah persiapan menyambut Ramadan, atau dalam bahasa kerennya itu tarhib Ramadan. Tarhib itu bisa 3 dimensi makna. Yang pertama, tarhib dalam arti marhaban ya Ramadan, ucapan welcome to Ramadan. Yang kedua, tarhib dalam arti betapa senangnya hati kita, betapa ghirah kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tarhib juga artinya betapa dahsyatnya ya Ramadan yang luar biasa, berlipat gandanya pahala. Yang sunnah dicatat wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai tidak terhingga nilainya. Jadi inilah jamaah sekalian, maka Ramadan ini harus menjadikan momen bagi kita move on dari segala macam kelemahan, kemalasan, ya, perbuatan-perbuatan yang mengandung kemaksiatan, ya, untuk menuju momentum perubahan dibingkai dengan persatuan dan kesatuan. Ya. Masjid Panjenengan ini masjid yang benar-benar nuansanya adalah nuansa ustadznya pakai daster. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka Ramadan kali ini patut menjadikan bahan renungan buat kita. Sudahkah kita melihat situasi dan kondisi terkini ya di tengah-tengah masyarakat kita, terutama kaum muslimin kita, kesadaran di dalam berislam, Islam secara kafah yang rahmatan lil alam, bukan Islam yang jadi itu. Kira-kira kalau saya nanti ngomong begini ya, saudara kami ini kira-kira tersinggung apa tidak? Siapa saja. Jadi jenengan juga tidak usah kaget misalnya mikir abad. Binatang anjing niku bahasa Jawane napa, Pak? Segawon. Nek kira ini kalau anake, Pak, gitu. Nggih. Loh, kok segawon coba? Itu aslinya memperhalus sesuatu yang selama ini menurut kebanyakan manusia anjing itu sesuatu yang jorok. Belum tentu. Wong nyatanya yang menemani Ashabul Kahfi itu juga anjing, Pak. Jadi anjing itu memang binatang yang air liurnya itu najis,
Mughalladhah lagi. Ya kan? Tapi bukan berarti kemudian kita jadikan kambing hitam. Kasihan loh, Pak. Wong sing tukaran awake dhewe lho, anjing gak melok-melok dikatut-katutno. Anjing anjing kon. Jadi jangan begitu. Ya, jadi artinya jaga lisan kita, nggih. Atau juga komentar-komentar yang mungkin ya akan menambah gaduhnya suasana. Wes intine monggo kula jenengan kaum muslimin ini sama-sama memperhatikan berbeda bentuk. Nek 5 kali bentuknya kaya apa ya? Luar biasa, ya. Ini menunjukkan kegigihan panjenengan, ghirah panjenengan untuk memperindah rumah Allah sehingga jenengan di masjid ini semakin kerasan. Ya, Masya Allah ini. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga sama-sama kita menjaga diri kita. Ya termasuk sekarang ini Bapak, ngapunten ya, wong ini rumah saya, gitu. Rumah saya kan urusan saya. Jangan sampai orang lain membuat gaduh di rumah saya. Mau ayat Al-Quran ini mau begini, mau begitu, itu urusan kami orang Islam. Jangan sampai kemudian orang lain mengotak-atik juga. Sekian ratus ayat harus di ngawur aja. Ya, itu sudah penistaan agama itu, Pak. Saya salut dengan Pak Mahfud MD itu harus ditindak itu. Ya, itu ngawur itu, orang caper itu, Pak. Ya, cari perhatian itu. Kepengen viral tapi dengan cara yang salah. Ya, tidak demikian. Insya Allah panjenengan toleransinya luar biasa. Allahumma. Nyatanya di sini insya Allah kok Pak, jenengan ada yang kunut, ada yang tidak masalah. Zikir banter, zikir siri tidak masalah Pak. Gitu. Dan sing bermasalah niku nek jenengan salatnya jam 9. Salat subuh jam 9, usolli fardhu subuhi kawanan roke ngateni lillahi taala. Nauzubillah min dzalik. Oke jamaah sekalian rahimakumullah. Maka mudah-mudahan dengan kegigihan panjenengan tolak ukurnya adalah gerakan salat subuh berjamaah ini mudah-mudahan menjadi umat ini semakin jaya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Jadi Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa hidayah Islam yang benar ini, dengan agama yang hak ini, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, agar memberikan satu kemenangan, ya. Satu hal yang akan dimunculkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebenaran itu. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu kadang tidak suka. Bahkan pasti tidak suka Islam ini jaya di dunia ini. Siapa lagi yang membuat Islam ini jaya kecuali kita? Maka doa kita, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya, itu. Jadi itu saja yang tidak usah kita terlalu berpikir nanti Rusia sama Ukraina menang tidak usah. Lebih baik nek jenengan kepengin hiburan mending delok Persebaya karo Arema sebenarnya nggih. Wis ngono-ngono ae. Nah, terus ibadahnya ditata, insyaallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, dari tema ini muncul satu pertanyaan. Ada apa sih dengan Ramadan kok sampai disambut gegap gempita sedemikian rupa termasuk panjenengan semua? Yang pertama, karena Ramadan itu datangnya hanya sekali dalam setahun. Terus yang kedua, hikmahnya tidak bisa dikalkulasi, hikmahnya Ramadan itu. Ya, makanya 3 bulan atau bahkan 6 bulan sebelum Ramadan datang itu menurut riwayat para sahabat itu sudah bahasane bahasa Jepang ini wis ngarep-arep lah. Berharap Ramadan segera datang. Puncaknya ketika Rajab itulah maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa. Apa itu Pak? Doanya masuk Rajab. Allahumma barik lana fima razaqtana wa fima. Perbadokan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Cuman biasanya karena panjenengan lakukan terus ditambahi wa ghfir lana dzunubana. Saya seperti ya, baik jamaah sekalian. Nah, tentu sebagai seorang mukmin ya harus gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan pasti nanti di akhir Ramadan
kita akan semakin menyesali. Atau jangan-jangan ibu-ibu malah sebaliknya. Waduh gak kerasa Ramadan teko meneh. Tidak gitu nggih. Masyaallah. Orang Islam harus gembira dengan datangnya Ramadan, jangan sebaliknya. Nanti ketika mau akhir Ramadan, di saat para sahabat salafus sholihin itu merasa bersedih, menangis, justru kita malah senang. Asik, kita mau lebaran. Sehingga akhir Ramadan itu biasanya Pak di kampung saya, itu semakin akhir Ramadan, jamaahnya semakin maju. Maju barisane. Sing akeh niku ya nang mall, plaza, pasar-pasar krempiyeng niku mesti rame, Pak. Kenapa? Karena menyambut lebaran. Padahal sebaliknya harusnya. Yang kita sambut dengan gembira itu harusnya datangnya Ramadan, bukan berakhirnya Ramadan. Karena tidak ada jaminan tahun depan kita berjumpa lagi. Ya, tapi realitanya Bapak Ibu, waduh, sing kok baju sarimbit lah, sing batik ini, sing ngono. Ya Bu ya. Makanya Ibu kalau perlu ndak usah persiapan apa-apa Bu. Wis gawe rukung ini tok selama sak bulan ya Bu ya. Sampai ngetril kabeh ngono. Ya, seperti itu. Baik jemaah sekalian rahimakumullah. Karena Ramadan itu adalah yang patut kita rindukan karena Ramadan adalah bulan kesuksesan. Beberapa peperangan, beberapa perjuangan itu berhasil di bulan suci Ramadan. Termasuk kemerdekaan kita. Ya, pas 17 Ramadan. Itu buatan ujuk-ujuk loh itu. Makanya diabadikan dalam pembukaan UD 45 atas berkat rahmat Allah seperti itu. Nah, maka dari itu perkuat akidah, sempurnakan ibadah, tingkatkan ukhuwah. Ya, tingkatkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Abu Hurairah, qad ja'akum, telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, bulan Ramadan syahrul mubarak, bulan yang penuh barakah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang diwajibkan kepada kalian berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, ya, dibelenggu setan. Fihi lailatun khairum min alf syahrin, ya. Jadi di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, di mana ibadah di situ lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang ternyata bulan Ramadan tidak menggunakan kesempatan ini, sungguh sangat disayangkan, berarti dia sudah tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Untuk itu jamaah sekalian, ya, mulai sekarang kita persiapkan, ya. Jadi kita ini termasuk yang gagal apa yang sukses? Ya, apa sukses borong minyak goreng direwangi desak-desakan atau memborong baju-baju lebaran, ya. Ini yang harus kita jadikan bahan renungan buat kita semuanya, ya. Nah, maka di sini ada 5 persiapan Bapak Ibu, ya. Yang pertama, persiapkan fisik kita. Mulai sekarang dipersiapkan fisik kita, dijaga pola makan dan pola hidup kita. Demi untuk menyambut Ramadan, jangan sampai nanti pas Ramadan justru kula jenengan loyo lokro, gak iso terawih, gak iso poso, gara-gara kesehatannya terganggu. Itu. Kemudian persiapan mental, ya. Mentalnya dikuatkan. Jangan apa ya, waduh aku kayak ra iso poso, ndak usah khawatir. Terutama ibu-ibu ndak usah khawatir, waduh pas poso kayak kedatangan si jago merah, ndak masalah. Ya, karena itu sudah menjadi kudrah iradah Allah untuk panjenengan. Saya banyak yang tanya ibu-ibu, Ustadz bagaimana hukumnya saya menunda haid saya sampai di luar Ramadan sehingga nanti puasa saya ini bisa full. Saya jawab, walaupun itu boleh, ya, tapi hukumnya makruh, ya, kecuali untuk umroh bahkan haji. Ya, kalau puasa Ramadan, ya, sebaiknya jangan diutik-utik masalah itu. Wis ngonoan iku jarno ae. Biar berjalan apa adanya. Lah dene kok pas jenengan mengke halangan diganti di luar bulan suci Ramadan. Nah, mulai sekarang ini mumpung masih ada sekitar 13 hari, ibu-ibu jangan lupa, mungkin ada yang ketinggalan puasa kita setahun yang lalu, jangan sampai ketabrak lagi dengan Ramadan. Oke, itu saja. Kemudian spiritual kita, ya, kualitas iman kita, tazkiyah nafsiyah kita tingkatkan, yang pada akhirnya tidak
kalah pentingnya adalah intelektualitas kita. Ramadan adalah syahrul tarbiyah, syahrul ilmi, ya. Bulan yang dimana setiap saat, setiap waktu banyak kajian-kajian keislaman. Termasuk di Al-Jabar ini. Ada ya Pak ya kajiannya ya? Ada ya tarawih atau apa itu ada. Ini ada beberapa radio, beberapa TV yang sudah rekaman dengan saya, termasuk Suara Muslim, Trijaya FM, ya Merkuri, SAS FM, Al-Akbar ya. Itu monggo silahkan tinggal pilih panjenengan. Di AM TV juga ya seperti itu. Karena memang bulan ini bulan intelektual, syahrul ilmi, syahrul tarbiyah. Dan yang perlu juga kita perhatikan apalagi untuk masjid kita, ya jangan lupa persiapan finansial. Oke, panjenengan usahakan tiada hari tanpa sedekah. Karena afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, ya. Sedekah yang paling utama adalah di bulan suci Ramadan. Sehingga kalau datang ke masjid panjenengan rawuh jangan tangan kosong, ya, bawa berapalah setiap hari 100.000 ngerti kan? Genep 1 bulan kan sudah 3 juta 3 juta kali sekian, cuman masalahnya 100.000 duit sopo kan, ya wis sak mampunya seikhlasnya. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka di samping persiapan, di antara persiapannya adalah Zadu Ramadan, ya. Asrun min zadi Ramadan, ada 10 bekal di dalam menyambut bulan suci Ramadan agar Ramadan kita sukses. Amaliyah kita, ibadah kita, ya, ukhuwah kita bisa terjaga dengan 10 bekal ini. Yang pertama, ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya, agar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang mulia. Maka tadi saya sampaikan mulai bulan Rajab ini berdasarkan hadis riwayat dari Anas bin Malik, ya, Allahumma barik lana fi Rajab dan seterusnya. Kemudian yang kedua, banyak bersyukur, ya, karena panjenengan masih diberikan panjang umur, ya, bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan sampai tuntas nanti diberikan panjang umur, sehat walafiat, ya. Dan juga amal-amal kita diberikan pahala yang berlipat, ya, Pak, ya. Seperti itu. Dan yang ketiga, jemaah sekalian, nah ini, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang merasa gembira dengan datangnya Ramadan, maka haram jasadnya untuk masuk neraka. Otomatis ahli surga. Jadi, maka dari itu monggo jenengan usahakan mulai sekarang ini sudah merasa gembira. Indikasinya adalah panjenengan menata masjid ini dengan niat untuk mempersiapkan Ramadan. Ya. Nanti mudah-mudahan ini bagus loh Pak ini. Karena apa itu? Lantainya aja warna-warni loh. Ya, ini enggak main-main ini ya. Mudah-mudahan yang jariah ini dilipat gandakan sama Allah nih. Dengan dimudahkan rezekinya oleh Allah ya. Bisa membangun rumah Allah ini nggih. Jenenge Masjid Al-Jabar, insyaallah rezekinya semakin lancar nggih. Nggih. Nah. Kuburnya apa rezekine di Jembar? Rezekine Jembar nggih, masyaallah nggih. Yang keempat jamaah, nah ini diagendakan. Waktu demi waktu diagendakan untuk bisa menjadi nilai-nilai ibadah. Hari demi hari ya. Tiada hari untuk kita senantiasa zikrullah, tilawah ya. Terus usahakan di rumah juga begitu. Zayyinu buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah kita dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Jadi itu diagendakan sehari-hari kita dengan nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal sholih sholihah ya, dan juga kajian-kajian keislaman. Bertekad bahwa nanti selesai Ramadan kita sudah ada satu peningkatan, Bapak Ibu. Ya, jadi umat Islam tidak stagnan seperti ini aja. Ibadah kita perbaiki, iman kita perbarui, jangan sampai ada benalu-benalu akidah di dalam diri kita. Itu seperti itu. Maka yang kelima, ya, bertekadlah untuk mengisi dengan ketaatan, ya. Ta'atun wa qaulun ma'rufun fa idza 'azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Jadi ketaatan yang melahirkan ketakwaan kepada kita, ya. Jadi
makna dari tafsir ayat ini adalah barang siapa yang konsisten, maka Allah akan membantunya di dalam melaksanakan agendanya dan memudahkan melaksanakan aktivitas-aktivitas kebaikannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang yang benar-benar jihad di jalan Allah, Allah akan menunjukkan jalan kebenarannya. Begitu. Yang keenam, mempelajari tentang risalah puasa, Bapak Ibu. Ya, arti puasa, ya, syarat-syarat puasa dan rukun-rukun puasa, termasuk juga sunah-sunah puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk makruh-makruhnya. Ya, jadi jangan hanya puasa, cara Inggris Timur norok bontek, sehingga puasanya hanya sekedar lapar dan dahaga. Ya, maka di sini selama berpuasa hendaklah kita menjauhi dosa-dosa kita, dosa lisan, ya, dari mengumpat, ya, kemudian berkata yang keji, berkata yang kotor, menghina orang lain, ya, ghibah, namimah, fitnah, adu domba, adu kucing, apa ya, macam-macam, adu doro. Tapi di sini nggak ada ya Pak adu doro ya, nggak ada. Di kampung saya banyak Pak. Ya, Bapak, insya Allah perso ini Islamic Center Ngalor Didik, kuburan Mataram. Wes pokoknya tepuk tangan, itu orang gembira, itu ngadu doro. Itulah seni orang hidup ya Pak. Ya Allah. Nih, kadang-kadang yang saya nelongso itu ngejak anak-anaknya Pak. Jadi anaknya diajak untuk ngibur ke doro. Ya Allah. Apa enggak boleh? Ya boleh-boleh aja. Boleh. Yang enggak boleh itu kalau disertai dengan perjudian. Nggih. Nggih. Sajane judi pun enggak masalah kok, Pak. Syaratnya siji. Nggih, judi dhewe, aja karo wong liya. Nggih, jenengan kepengin judi, main remi, wis ta maino dhewe, plak-plok ngono ya. Masih misuh, masih apa bisu-bisuan awakmu dhewe. Ini seperti itu. Lo ngambil anaknya dilokno minal sintingi wal gendengi ngoten. Ini seperti itu. Termasuk juga ibu bapak bukan hanya lesan saja, tapi juga lesan bil kolam, ya, dengan tulisan. Sekarang ini kan dengan HP yang ada di putra-putri panjenengan itu banyak loh Pak, pembulian, ngeprank dan sebagainya dari situ itu. Itu nanti ada pertanggungjawabannya semua loh. Ya. Kadang-kadang ngelokno orang itu Masya Allah. Ngapunten lah, sejelek-jeleknya apa ya? Menteri opo misalnya gitu, saya nggak berani nyebut ini ya. Itu kan ya sama-sama makhluk Allah. Kalau bisa kita mengingatkan misalnya gitu, ya udah diingatkan dengan cara yang baik. Kalau tidak ya sudah didoakan aja. Daripada kita menjelekkan wajahnya kita rubah dengan wajah apa gitu ya. Itu nanti malah berbahaya, Pak. Nanti ada pertanggungjawabannya. Jadi ketika di surah Yasin yang panjenengan baca setiap malam Jumat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Itu ternyata tidak usah nunggu nanti dari kiamat. Sekarang sudah terjadi. Orang terkunci lesannya tapi ngomong tangannya. Wa tukallimuna aydihim. Tangannya yang bicara. WA itu kemana-mana Pak. Makanya sering saya sampaikan. Ya, saring sebelum sharing. Jangan sampai kita men-sharingkan sesuatu yang hoax, apalagi ada unsur ujaran-ujaran kebencian, intoleransi dan sebagainya. Itu Pak. Ya. Hadirin, makanya yang dikatakan Islam radikal itu ya Islam yang seperti panjenengan ini. Ya, bukan Islam yang radikal kekerasan itu enggak, Pak. Islam enggak ngajarkan kekerasan. Ya. Islam itu makanya ngapunten, termasuk yang katanya pendeta itu ayatnya mau dirubah itu kan ayat tentang peperangan. Padahal peperangan di situ adalah ketika kita diserang musuh. Umat Islam nggak akan memulai serangan. Bahkan Islam itu mengajarkan satu kedamaian, keselamatan. Itu Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lah dene radikal dalam konteks apa? Lho jenengan salat mboten radikal, Pak. Iso-iso salat subuh jenengan tambahi setengah rakaat. Ya kan? Itu kenapa? Karena radikal panjenengan inilah maka Islam ini dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Ngoten. Ibu-ibu malah nggak hanya sholat saja Pak. Wajahnya mohon kadang-kadang dikai radikal bebas. Ya. Wadah apa itu? Ya kan? Nah, itu jadi Islam yang kafah itu Islam yang menjauhkan diri kita dengan pembelajaran puasa ini
dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita, baik dosa lisan maupun dosa yang bersifat perbuatan anggota-anggota badan lainnya. Yang berikutnya, hadis Rasulullah, malam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan bohong, ucapan-ucapan yang menistakan orang lain, ya, wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan yang mengandung apa itu akan menimbulkan orang lain itu terganggu, ya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabah. Maka Allah tidak ada lagi urusan untuk dia meninggalkan lapar dan dahaganya, ya. Jadi maka di dalam hadis yang lain itu kamin soimin laisa lahu illa apa itu ilal ju'al atos, ya kan. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena nggak bisa menjaga makruh-makruhnya puasa itu. Jadi hanya puasa secara lahiriah syariah saja, tapi hakikat puasa tidak ada. Poso tapi yo ngerasani, ya kan. Poso tapi emosional, ya kan. Ya seperti itu. Poso tapi tidak peduli haram halal, ya kan. Baik, yang ketujuh adalah sambut Ramadan dengan bertaubat, ya, bertaubat. Dalam bahasanya orang Jawa itu, napa Pak? Nek nyambut Ramadan, tenggen kula wonten tradisi pegengan, Pak. Enggak tahu di sini ada enggak ini? Ada nggih, Pak nggih? Kalau konjenengan di sini tidak ada, tapi paling tidak mengenal ya, Pak ya. Mengenal ya tentang megengan itu. Megengan itu dari bahasa Arab al-imsak, ya. Al-imsak itu menahan diri. Menahan diri itu ya megeng itu. Nah, karena orang Jawa itu senengannya kan apa? Ditambah-tambahi an, Pak. Ya kan? Yasin, yasinan. Tahlil, tahlilan, ya kan? Sholawat, sholawatan. Makanya kok bare ya makan, makanan, ya kan? Berkat, berkatan. Itu orang Jawa. Makanya termasuk megeng dadi megengan. Jadi megengan itu Bapak Ibu, itu menahan diri kita, baik lisan kita maupun perbuatan, bahkan hati dan perasaan kita, ya. Jadi makanya kan ada lagunya itu kan, jagalah hati, jangan kau nodai, ya kan, jagalah hati lentera hidup ini, ngono, aja diganti, jagalah siti, jangan kau nodai keliru, ya. Jadi jaga hati, membersihkan, mensucikan hati kita, ya. Maka megengan, lah megengan itu ubur ampine apa Bapak? Jajane apa jajane? Apem. Kenapa kok bukan donat? Karena donat itu bolong tengahnya, Pak. Kenapa bukan hamburger kelarangan? Zaman itu mungkin belum ada, Pak. Ya. Kenapa bukan McD? Oh, tambah gak iso tuku wong desa. Ya, jadi apem itu ternyata ada dua dimensi penelaan, Bapak, secara filosofis. Yang pertama, secara etimologi, apem itu dari bahasa Arab. Napa, Pak? Afun, ya kan? Afun, maaf. Ya. Afun itu wong Jawa kan gak iso muni bahasa Arab, Pak. Jadi apem. Ya, jadi apem itu afun. Wong sluku bathok itu bahasa dulu kan pernah saya sampaikan ya. Usluk batnak dadine sluku bathok. Isin batinmu dengan kalimah la ilaha illallah, sluku bathok bathoke la ilaha. Itu bahasa Arab itu. Makanya wong Jawa biyen nek wiridan ya hayyu ya qayyum itu kesuwen, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Makanya alasan entek kabeh gara-gara wiridan iku. Nggih, itu Jawa biyen. Nggih, mulane pas wiridan istighosa ya ngono, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Istilah syariah hadis Nabi apapun ya yang mengatakan minal aidin wal faizin kecuali di Indonesia. Padahal bahasanya bahasa Arab. Minal aidin wal faizin artinya apa? Nah, biasanya kan minal aidin wal faizin rumasane anggapane iku mohon maaf lahir batin ngono. Padahal bukan. Dan menjadi orang yang bahagia. Itu hanya di Indonesia. Hadisnya yang sahih taqabbalallahu minna wa minkum. Jenengan jawab taqabbal ya karim. Bon. Sebetulnya justru ketika masuk Ramadan inilah kita saling memaafkan. Jangan ganti Allahumma innaka apem karim yojo. Itu biyen. Dan itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi makna hakikat kenapa apem? Apem itu satu-satunya snack jajan Bapak Ibu yang memiliki dua warna.
Yang atas warna putih, yang bawah Bu warna apa Bu? Coklat. Nek jenengan gorengnya ambek delok sinet malah minal gosongi wal irengi ya. Seperti itu. Ya Bu ya. Itu menggambarkan hatinya manusia. Ya, menggambarkan hatinya manusia. Dijaga hati kita, jadikanlah hati yang putih bersih. Makanya di atas apem itu ada ya, nako ya. Nako yunki inqaan. Wong Jawa dadi nongko, ngoten. Ngono lho. Nako itu bersihkan hatimu. Gandengane nanas gitu. Nongko karo nanas. Kenapa nanas? Kok bukan pisangnya didekno nang kono ngoten nggih? Nanas itu bahasa Arab nahnu annas, kita adalah manusia. Awake dhewe niki menungso manunggaling rasa, manungso manunggaling kawula marang Sing Maha Kuwasa. Niku Pak, mulane hablum minallah hablum minanas, dua sisi makna, dua dimensi dalam kehidupan kita. Nah, makane nek kula jenengan gak iso njaga atine, sing ngisor akhire dadi ati sing coklat, bahkan iso ireng gara-gara penyakit-penyakit hati. Ngaten Pak. Kok sudah dibel nggih. Seperti itu. Lah nggih peringatan nggih. Kaya lomba pidato le carane ngene. Ya Allah ya luar biasa Pak. Nah setelah itu ada tradisi apa Pak? Nyekar. Nggih. Nyekar itu dari bahasa sekar. Sekar itu apa? Kembang. Kembang itu maknanya satu doa. Yang kedua perhatian. Kenapa kok doa? Mendoakan leluhur kula jenengan yang sudah mendahului kita. Ziarah kubur. Makanya disebut nyekar. Orang kok nyekar itu nyekel perkara sing mekar niku mboten. Sekar kembang. Lah ndonga. Ngeten. Yo sing yasinan yo monggo, sing tahlilan yo silakan. Yang tidak ndak apa-apa. Rawuh teng kuburan, terus ndonga nang Gusti Allah, ya Allah, ampuni dosanya ini, Allah maghfir lahu warham dan sebagainya. Itu sekar kembang. Ngoten, Pak. Lah dene kok terus ana uba rampine nggawa kembang temenan, ndak masalah. Nek cara Kanjeng Nabi niku dikiaske ketika Kanjeng Nabi melewati sebuah kuburan, tiba-tiba Rasulullah menangis, ternyata orang ini sedang disiksa di alam kubur, kemudian Rasulullah mengambil satu pelepah kurma ditancapkan di situ sambil bersabda, selama kurma ini masih ada aroma-aromanya, maka masih basah, orang ini akan diampuni sama Allah. Itu yang menjadikan kiasan kula jenengan ketika ziarah kubur nggawa kembang. Tapi aja nggawa kembang tok, Pak. Jenengan nggawa kembang tok sak gledekan, banyune 5 curigen, tapi gak gelem yasinan, gak gelem tahlilan, gak gelem donga. Gitu. Sak gledekan digerujukno ambek banyu 5 curigen, klempoken mayite. Arek saiki malah mbethik ya, Pak. Timbange maca Yasin kesuwen, HP ini songono Yasine nyo, Pak, tak kei Yasinnya. Yasine tenggene HP niku wau. Itu sekar, Pak, ya. Itu makna filosofinya. Termasuk juga kenapa kok sekar? Cek ngelingaken kula jenengan bahwa wong urip niku bakale mati. Makanya terus muncul lagune turi-turi putih. Ngoten, Pak. Turi putih ditandur yang kebon agung. Kenapa kok enggak turi abang? Atau turi kuning, turi ungu, kok turi putih? Lambang kematian, dibungkus kain kafan warnane putih. Ditandur yang kebon agung dikubur. Ana celana tiba nyemplung malaikat, Pak. Mbok ira kembange apa? Ditakoni. Jenengmu sapa? Siti Markonah. Jamaah ndi? Al-Jabar. Takoni wong urip niku mangke mempengaruhi matine. Wong kok mati, napa jare biasa uripe, Pak? Biasa ngaji kados panjenengan ditanya gampang. Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Siapa nabimu? Muhammad Nabi wa Rasuli. Ngoten. Tapi nek gak tau ngaji ditakoni sapa jenengmu? Khazin malaikat. Omahmu ndi? Irak, iringane jarak. Oh. Tahu ngaji blas, delok TV mendino ditakoni sapa pangeranmu? Syahrukan. Sapa nabimu? Roma Irama. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ini hadirin, maka turi putih itu lambang seperti itu. Ana celaret tiba nyemplung mbok ira kembange apa. Mulane etan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari, saiki mati besok mati ayo nderek sunai Kanjeng Nabi, derek nasihate para kiai. Ngoten niku, nggih. Tekan kon menglapo iku ya. Nggih.
Yang kedelapan, siapkan ruhiyah kita dengan membersihkan diri kita melalui zikir, tilawah Al-Quran, istighosah, ya, doa bersama dan sebagainya, termasuk bersihkan hati kita dengan majelis-majelis taklim seperti panjenengan ini. Yang kesembilan, tetaplah istiqomah dalam dakwah selama Ramadan, ya, membuat catatan-catatan kecil kita, mengajak orang lain untuk hadir di majelis taklim. Sampeyan kata ini ki ngejak wong siji ngono kan sudah diakeh, Pak. Setiap panjenengan satu orang bawa orang satu saja, ya. Ini masjid ini lama-lama enggak cukup. Insya Allah ya. Yang ada ini minimal istiqomah. Seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Yang terakhir, ya, sambutlah Ramadan dengan membuka lembaran baru, ya. Berbuat baik kepada orang tua, istri, suami, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, ya. Membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela, mempererat silaturahmi, ukhuwah, kebersamaan, ya, itu berbuat baik kepada masyarakat. Insya Allah seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyambut Ramadan ini dengan sukses, ya, dengan sehat walafiat, gitu, Bang. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan-kekurangan saya, ya, dan mungkin selama saya ketemu dengan panjenengan ada sesuatu yang kurang berkenan, ya, mohon dimaafkan sebelum datang Ramadan. Panjenengan juga demikian, ya, Pak, ya. Mungkin nanti setelah ini ada sarapannya juga, ya, Pak, ya. Sehingga anakku seneng yang ini, makanya lemu ini tentang tai beras, ya. Wah, aljabar, Pak. Iya, bisa ono sarapannya. Oh iya, ono sarapan. Padahal saya juga belum tahu ada sarapannya apa enggak, ya. Ini benar-benar jangan itu kreatif, Bapak Ibu. Ya, ada siraman rohani, siraman jasmani. Jadi bukan hanya santapan rohani, juga ada santapan jasmani karena kita butuh itu, ngoten lho. Jadi mudah-mudahan panjenengan yang sedekah jariah di Al-Jabar, panjenengan yang punya atensi, perhatian sebaik-baiknya, ya, untuk Al-Jabar ini senantiasa diberkahi Allah, dilancarkan segala usaha kita oleh Allah, ya, kemudian disehatkan jiwa raga kita oleh Allah, barokah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apa perlu dibuka pertanyaan? Ustaz Jelani ada? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya secara fikih as-shaum adalah segala sesuatu yang masuk, yang membatalkan, yang masuk melalui kerongkongan. Sehingga ketika masuk lewat telinga, lewat mata, lewat hidung, itu pada dasarnya tidak membatalkan puasa. Itu secara fikih formal. Akan tetapi dalam maqalah Imam Syafi'i itu ada kaidah lil ihtiyat, untuk lebih hati-hatinya. Sehingga lebih hati-hatinya jangan sampai ketika berpuasa panjenengan noroi kuping, hidung, minal mancingi, ya kan, wal urek-ureki itu ditinggalkan, ya, seperti itu. Bahkan ngapunten, termasuk makruhnya berpuasa kan ketika sikat gigi bersiwak setelah lingsirnya matahari. Jadi setelah Ramadan, setelah zuhur, ya, itu walaupun siwak itu disunahkan, tapi ketika sudah masuk zuhur sampai ke belakang ini jangan sampai kita melakukan itu. Itu tujuannya apa? Kehati-hatian, jangan sampai nanti ada sesuatu yang masuk melalui kerongkongan kita. Nah, oleh karena itu ngorok kuping insya Allah tidak batal. Nangis tidak batal. Jangan seperti masa kecil saya dulu, Bu. Gara-gara nangis jaluk mokel. Iya. Nangis batal itu kalau air matanya nah itu dengan sengaja. Enggak sengaja itu pun enggak masalah kok, Pak. Ya, enggak masalah. Ada juga yang misalnya yang membatalkan puasa kan termasuk apa itu? Haid, ya. Mengeluarkan darah. Saya betul-betul ketika masih kecil karena guru saya menjelaskan kurang sempurna, yang membatalkan puasa adalah ketika mengeluarkan darah. Lah pas mimisen batal. Padahal mengeluarkan darah dari ngonoan maksudnya ini. Betul enggak? Ya mbok.
Sing ngerum ibu-ibu tok ya. Bapak yang memperjelas pisan. Esuk-esuk ngomong ning ngonoan ora sida sarapan iki kok. Itu ya Pak ya. Saya kira itu insyaallah. Barakallahu fiik. Monggo wonten malih silakan. Sampun Sampun nggih. Saya kira itu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wa ballighna ila Ramadan wa balighna bil a'malis shalihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li'ulamaina wa lihabaibina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, berkahi kami dengan Al-Qur'an, berkahi kami dengan rumahmu Masjid Al-Jabbar, berkahi kami dengan amal-amal saleh kami. Ya Allah, sehatkan jiwa raga kami, panjangkan usia kami, setidaknya sampai berjumpa dengan bulan Ramadan yang suci, dan kuatkan iman kami, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami, dari segala sakit anggota keluarga kami. Berkahi jamaah Al-Jabbar dan seluruh pemirsa ya Allah, barokah rezeki kami, barokah umur kami, barokah keluarga kami, barokah aktivitas dan hasil-hasil pekerjaan kami, barokah dunia dan akhirat kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Masjid Al-Jabbar, min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Quran wa ahli sunnah wal jamaah wa ahli ukhuwah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli karamati was syafa'ah wa ahli istiqamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu